Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di Majelis Ilmu. Pada sesi kali ini saya akan menjawab permohonan dari salah satu teman kita di YouTube tentang saya sudah usia sekian tapi belum punya jodoh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang jodoh. Kita mulai dari ayat Al-Qur'an. Jodoh itu di dalam Al-Qur'an disebut dengan pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Wa min kulli syai'in, dan setiap sesuatu, khalaqna, kami ciptakan, kata Allah, zawjaini, pasangannya, la'allakum tadhakkarun, supaya mereka mengingat ciptaan-ciptaan Allah. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu, bukan hanya manusia, benda, hewan, manusia, itu pasti ada pasangannya. Jangan khawatir. Ada siang, ada malam, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada gelap, ada terang. Setiap sesuatu pasti ada pasangannya. Ada laki-laki, ada perempuan. Pasti kita memiliki pasangan. Cuma yang menjadi persoalan seperti pertanyaan tadi, saya sudah usia sekian, akan tetapi sampai saat ini saya belum memiliki pasangan. Jodoh itu sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Ada 3 hal yang langsung secara prerogatif ditentukan oleh Allah. Yang pertama adalah kaya. Yang kedua adalah ajal. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal belum sampai, jadi orang tidak meninggal dunia walaupun dia akan dibunuh seseorang. Begitu juga sehebat apapun dokter, kalau menurut Allah sudah waktunya meninggal dunia, maka orang itu meninggal dunia. Yang ketiga adalah jodoh. Jodoh itu sudah ditentukan, tetapi bukan berarti tidak dicari. Seperti makanan, minuman seperti ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini memang diperuntukkan untuk saya. Sudah ditentukan, itu diperuntukkan untuk saya. Orang lain mungkin tidak akan ngambil itu. Akan tetapi kalau saya tidak mengambilnya dan tidak meminumnya, maka tidak akan menjadi milik saya. Bunga di depan ini milik saya. Akan tetapi kalau saya tidak mengambilnya, maka ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, walaupun jodoh itu sudah ditentukan, maka jodoh itu harus dicari, harus diusahakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika kiai saya di An-Nuqayyah dulu cerita seorang pemuda di Yaman. Pemuda ini buta. Akan tetapi pemuda ini punya keistimewaan hafal Al-Qur'an. Suatu ketika bilang kepada ayahnya, "Ayah, saya ingin nikah." Apa kata ayahnya? "Gimana kamu bisa nikah? Keadaan ekonomi kita seperti ini, kondisi kamu buta, dan bla bla bla." Sehingga anak itu merasa nervous. Tapi jauh dari apa yang diketahui oleh orang tuanya, anak ini ternyata punya semangat yang sangat kuat.
Akhirnya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ayah, saya akan nikah, saya akan minta jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dia dalam 1 bulan berdoa kepada Allah. Ya Allah, doanya itu hebat. Ya Allah, saya minta istri yang pintar, istri yang cantik, dan istri yang kaya. Dia mintanya seperti itu. 1 bulan penuh dia minta seperti itu. Sampai pada suatu ketika, ternyata malamnya dia mimpi. Mimpi seseorang, anaknya siapa, rumahnya di mana. Dan kemudian ada orang itu mengatakan, kamu harus melamar anak saya. Besoknya dia bilang kepada ayahnya, "Ayah, apakah ada orang bernama ini?" "Iya ada, itu di kota dekat sini. Dan dia orang terkenal, orang terpandang, dan orang sangat kaya. Apakah dia punya anak namanya ini?" Kata ayahnya, "Iya, dia punya anak namanya ini. Lamar untuk saya." Ayahnya cuma ketawa. "Kamu benar mau melamar anak ini? Anak ini cantik, cerdas, kaya, ayahnya dari golongan bangsawan, memiliki kekayaan yang banyak. Benar kamu mau melamar ini?" "Iya, ayah. Tadi malam saya bermimpi. Ayahnya bilang kepada saya supaya melamar anak saya. Karena melihat gestur wajah anaknya itu sangat serius, akhirnya sang ayah pergi. Walaupun dia juga tidak yakin, mempertaruhkan nama keluarganya." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk ke dalam pekarangan yang besar itu dengan rasa khawatir, mengetuk pintu, kemudian dia bersama anaknya bertamu ke sana, dia menyampaikan bahwa anaknya yang buta itu menginginkan nikah dengan putranya. Apa jawabannya? Di luar dugaan. Orang yang kaya raya itu, orang yang terpandang itu tiba-tiba mengatakan, "Nikahkan dengan anak saya." Akhirnya bapaknya heran. Dia bertanya, "Kenapa Anda langsung menerima lamaran kami?" Apa kata ayahnya? "Tadi malam dalam mimpi anak ini sudah datang. Dan kemudian saya disuruh oleh seseorang untuk menerima anak kamu." Kemudian sang ayah itu bilang, "Tetapi kalau anak saya itu menerimanya, sebab sudah sekian banyak laki-laki yang datang tetapi tidak pernah diterima oleh anak saya." Maklum, karena dia kaya, dia cantik, dia pandai, pasti ingin mencari laki-laki yang sangat sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sang ayah mengetuk pintu. Anak itu keluar, dia menyampaikan, "Anakku, di luar ada seorang tamu yang melamar dirimu. Anaknya buta tetapi hafal Al-Quran." Sang anak tanya kepada orang tuanya, "Siapa namanya?" "Namanya ini." Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah? Dia tiba-tiba mengatakan, "Nikahkan saya dengan pemuda itu." Sang ayah heran. Karena sekian banyak orang yang baik, sekian banyak orang yang kaya, dengan postur yang bagus ditolak, kenapa diterima? Apa katanya itu? "Tadi malam saya bermimpi tentang anak ini dan saya disuruh menerima ini." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang dilakukan seorang anak muda yang hafal Al-Quran, yang cacat matanya itu tembus, Allah yang menentukan. Akhirnya anak ini diterima menjadi menantunya dengan sosok yang biasa saja, yang memiliki kekurangan karena cacat, karena Allah menentukan bahwa jodohnya, maka jadi. Maka jangan pernah khawatir tidak akan memiliki jodoh. Akan tetapi kita terus berusaha dan berusaha. Kalau pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana saya supaya tahu bahwa orang itu suka sama saya atau tidak? Generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati. Karena rasa suka itu hati.
Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Toba itu rasa cinta, rasa suka. Jadi kalau menyukai seseorang, ya sudah, tidak menggunakan logika. Pertanyakan kepada hatinya, apakah betul-betul suka atau tidak? Apakah hanya menginginkan hartanya? Apakah hanya menginginkan kecantikannya? Kalau ternyata dia betul-betul suka, jalan. Insya Allah itu jodoh. Kita berteman dari dulu. Kita berkomitmen akan menjadi teman saja. Tidak mau bersatu dalam pernikahan, tidak mau bersatu dalam percintaan, tapi pada akhirnya kita saling mencintai. Jangan ditolak. Cinta itu anugerah. Silahkan diterima. Ungkapkan bahwa menyukai, ungkapkan bahwa mencintai. Takut ditolak, tidak usah khawatir. Setiap sesuatu butuh pengorbanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nikahu sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu sunnahku. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, maka bukan bagian dari golonganku. Jadi bagi generasi muda yang sudah menginginkan nikah, yang sudah punya calon, dan mereka sama-sama sudah memiliki bekal, cepatlah untuk nikah. Insya Allah pernikahannya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum saya tutup majelis ilmu ini, saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, seorang suami istri harus memiliki 3 kesamaan. Kesamaan yang pertama adalah kesamaan keinginan. Keinginan menenteramkan rumah tangga. Keinginan saling melengkapi. Keinginan saling memaafkan. Anak muda, generasi muda Islam, tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak memiliki dosa. Tidak ada orang yang tidak memiliki kekurangan. Semuanya akan memiliki kekurangan. Kalau kita baru ketemu, maka orang akan menampakkan sesuatu yang lebih. Tapi ketika sudah bersama, tiap hari bukan kelebihannya yang diketahui, tapi kekurangannya. Kurang ini, kurang itu. Maka harus ada komitmen bersama untuk menerima kekurangan masing-masing. Apakah kekurangan akan menjadi sebuah perpecahan? Tidak. Karena sebenarnya bangunan sebuah persatuan itu adalah perbedaan. Seorang laki-laki tidak akan menikah seandainya si wanita tidak memiliki sesuatu yang lemah yang tidak dimiliki yang laki-laki. Begitu juga yang laki-laki. Yang perempuan juga tidak akan menikah kepada seorang laki-laki yang lemah, lembut, gemulai, seakan-akan seperti perempuan, tidak maco. Maka perbedaan itu indah. Perbedaan laki-laki tampil dengan maskulin, perempuan tampil dengan feminin. Laki-laki adalah sok jagoan, yang perempuan adalah seseorang yang manja. Mungkin itu merupakan sebuah kelemahan, tapi kelemahan itulah yang akan mengisi, menyatu sehingga yang laki-laki merasa ada. Bayangkan kalau seorang wanita bisnismen iya, kuat iya, tidak pernah takut iya, dia tidak membutuhkan apapun. Karena laki-laki perempuan lemah itulah, maka membutuhkan laki-laki. Karena laki-laki memiliki kelemahan itulah, maka butuh perempuan. Maka saling mengisi. Yang kedua adalah kesamaan untuk saling terbuka. Tidak ditutup-tutupi. Perpecahan, perselingkuhan, perceraian diawali dengan karena saling menutupi satu sama lain. Bicarakan. Setiap orang pasti punya masalah. Dan masalah akan selesai kalau dibicarakan satu sama lain. Jadilah si wanita pendengar yang baik. Jadilah suami juga pendengar yang baik. Jadilah di antara keduanya mendengarkan sisi masalah curhat dari salah satu pasangan. Maka insya Allah akan langgeng. Dan yang terakhir, berkomitmen
jangan merasa paling benar. Karena perpecahan adalah lahir dari sesuatu yang di dadanya merasa paling benar. Kalau seorang suami sudah merasa paling benar, maka dia akan memonopoli apapun yang akan dilakukan oleh keluarganya. Begitu juga dengan istri. Kalau sudah merasa paling benar, dia akan memerintah suaminya. Dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Orang lain semuanya adalah objek. Kalau sudah merasa paling benar, maka di situ cikal bakal perpecahan. Kita lemah dan kita punya salah, punya dosa, punya kelemahan. Hanya Allah yang sempurna. Maka ketika istri menegur, terima mungkin ini adalah kesalahan kita. Ketika suami menegur, terima mungkin ini kelemahan kita. Kalau kita tidak pernah mau ditegur, mau diberi saran, mau dikritik, saat itulah kita sudah menciptakan diri kita sebagai Tuhan. Insya Allah dengan saling mengalah, saling menerima, saling menasehati, saling memaafkan, maka keluarga akan langgeng dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.